حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Riansyah dari SMKN 34 Jakarta. Hari ini saya ingin mewawancarai Pak Ustadz Fahri ya. Oke, pertanyaan pertama ini ya. Kapan masjid ini pertama kali didirikan, Pak? Kalau masalah didirikannya ya, konon sejak 1632 Masehi. Berarti abad keberapa? Abad ke-17 ya. Jadi sejak abad 17, sejak zaman penjajahan, masjid ini sudah berdiri. Itu konon ya. Berarti udah berapa abad? 400 abad ya? Iya, hampir abad. Iya. Seperti itu. Terus yang pertanyaan kedua, siapa pendiri atau tokoh yang berperan dalam bangunan masjid ini, Pak? Ya. Nah, itu juga masalahnya masih misteri ya. Konon katanya masjid ini didirikan ya oleh para Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Banten dulu juga tuh. Ya. Dan juga memang masjid ini kalau dilihat dari tipe kubahnya mengikuti tipe Masjid Demak yang juga masjid yang udah lama didirikan ya. Jadi siapa pendirinya? Di para sultan. Jadi zaman penjajahan Belanda company ya. Terus apa latar belakang dari didirikannya masjid ini, Pak? Kalau latar belakang didirikannya masjid ini tentunya ya untuk memenuhi kebutuhan ya umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah. Nah, dulu juga bukan namanya masjid. Kalau dulu namanya surau. Ya kecil kan? Ya. Surau atau juga langgar ya, musola. Nah, sekarang berbentuk masjid setelah beberapa kali mengalami renovasi perubahan pembangunan. Dia udah ke yang berapa kali saya nggak tahu ini ya, sehingga jadi masjid seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya apa ada peristiwa penting yang terjadi di dalam masjid ini? Masjid ini memang ya pertama dibangun sejak zaman company ya, zaman penjajahan. Dan masjid ini juga tempat pelarian sembunyi orang-orang ya yang dikejar-kejar company. Makanya di sini namanya Masjid Kampung Melayu dulu. Ya, Masjid Kampung Melayu. Kenapa dinamakan kampungnya Kampung Melayu? Sebab kampung pelarian. Melayu itu lari bahasa Jawanya ya. Jadi Kampung Melayu, kampung pelarian. Pelarian siapa? Pahlawan yang dikejar-kejar company, makanya namanya Kampung Melayu, kampung pelarian. Dan adanya di Kampung Melayu itu ada masjid Kampung Melayu dulu namanya nih. Ada juga yang bilang namanya Masjid Kandang Kuda. Karena dulu di sekeliling masjid ini banyak yang memelihara kuda. Kuda siapa? Kuda para sultan. Ya, yang memelihara itu orang kampung ini, mereka yang disuruh memelihara, memandikan, ya, memberi makan. Yang punya bukan dia, yang punya para sultan. Karena dulu yang namanya lalu lintas ya, yang namanya transportasi itu delman ya, atau sadu. Ya kan? Selanjutnya bagaimana perkembangan masjid ini dari awal sampai sekarang, Pak? Kalau perkembangannya tentu sudah banyak sekali perubahan ya. Yang dulunya ini namanya surau, musola kecil ya, berapa kali berapa, sekarang sudah berubah ya total. Tadinya nggak ada tingkat jadi tingkat, tadinya nggak ada menara ya. Lalu juga tadinya itu hanya berupa ini tiang, ini tiang ada 4 ya, itu
kalau dikupas itu masih ada tiangnya, tiang kayu ke atas. Ini tiang ini 4, masih ada tiang kayu. Ini sampai ke atas. Nah, jadi perubahannya dari awal sampai sekarang tentu sudah banyak perubahan, ya. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya wawancarai ya Pak. Terima kasih sudah mau diwawancarai oleh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتقبلهم الناس لست أقلدهم